next chapter dalam versi yang berbeda dari seorang praktisi akademisi yang luar biasa berkati Tuhan. Sudah siap mendengarkan? Ibarat kalau makan nasi goreng itu chefnya banyak. Minggu ke-1 saya jadi chef. Minggu kedua siapa, minggu ketiga, dan ini puncaknya chef kita yang terakhir di bulan Januari, Bapak Pendeta Mika Sulistiono. Mari kita sambut, saudara, silakan Pak Mika. Luar biasa, silakan duduk saudaraku. Luar biasa, amin amin. Terima kasih Pastor Henry, introduction yang luar biasa. Minggu keempat, minggu terakhir di persiapan awal tahun 2024, luar biasa. Saudara enjoy? Amin. Ya hebat sekali. Pada minggu pertama kalau tidak salah supaya saya bisa merangkaikan previous chapters ya, jadi pasal-pasal sebelumnya. Saya kalau khotbah saya juga ingin merangkai, saya dengar khotbah sebelumnya juga Pastor Henry kalau nggak salah subtitlenya tentang Great Call, panggilan yang luar biasa. Saya merasa bahwa kalau kita hidup tidak memiliki kepastian bahwa hidup kita ada dalam panggilan luar biasa daripada Tuhan, maka kita kehilangan dasar yang paling kokoh mengapa kita hidup. Ya, kadang kita hanya merasa hidup karena kita sudah terpaksa lahir, betul? Kita mau hidup karena memang kehidupan harus dihidupi. Tetapi ada dasar yang luar biasa yang pada minggu pertama Pastor Henry sudah katakan, Great Call, panggilan luar biasa dari Tuhan Allah harus menjadi dasar. Dan beliau mengangkat dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kemudian pada minggu kedua kalau tidak salah, don't doubt, jangan ragu, jangan takut. Memang saudaraku, saya kira takut tidak pernah hilang, tetapi terus didorong untuk terus mengurangi bahkan penuh menyerahkan diri pada Tuhan. Seperti Yosua, itu penting. Saudara tahu bahwa Yosua yang dipanggil Tuhan, yang mendapatkan panggilan besar Tuhan, bukan orang yang steril dari ketakutan kecemasan. Saudara perhatikan dalam pasal 1 di ayat 2, saya agak flashback sebentar. Sebenarnya Yosua pun ketar-ketir saudara. Ketar-ketir karena ketika dia sedang mendapatkan hikmat Tuhan, nampaknya ayat-ayat itu Yosua sedang berdialog dengan Tuhan dan Tuhan tunjukkan, lihat negeri ini, lihat itu. Ada semacam dialog dan sementara Yosua ada kecemasan. Orang yang begitu luar biasa masih ada sisa-sisa kecemasan. Bahkan di ayat 8-9 sampai Tuhan bilang begini, bukankah telah kukatakan. Artinya dalam hati Yosua sebenarnya juga tetap ada ketegangan, ada kecemasan. Walaupun dia punya pengalaman yang hebat bersama Musa. Di ujung tombak menaklukkan bangsa-bangsa. Dan sebentar dia akan memimpin Israel, urusan bisnis terutama adalah menaklukkan banyak bangsa. Sampai 30 kerajaan di Kanaan. Rupanya tidak cukup pengalaman, tetap dia membutuhkan kekuatan Tuhan. Sehingga tema pada minggu kedua bagus sekali, jangan takut, jangan ragu. Itu akan terus terulang karena Yosua pun masih ada sisa-sisa kecemasan. Lalu pada minggu ketiga saudaraku, kalau tidak salah bagaimana menumbuhkan iman sebagai the first step. Ya langkah awal, ini juga sebuah persoalan yang tidak akan pernah berhenti. Yang paling susah adalah bukan bisakah aku melakukan sesuatu, tetapi adakah aku kekuatan untuk mengimani. Saudara lihat di seluruh PL, semua sejarah keberhasilan hamba Tuhan. Semua sejarah keberhasilan orang-orang awam dalam menghidupi, dalam menghadapi masalah, problem, usaha, selalu persoalan iman. Saudara tahu Nuh, imannya adalah iman yang memasuki lorong gelap. Mengapa? Karena Nuh tidak tahu bagaimana bikin perahu besar. Belum ada konsep tentang perahu. Belum ada konsep tentang sesuatu bisa floating dalam air. Tapi Nuh, iman yang meneropong dalam kegelapan, sukses.
Musa, Yosua bukan menelusuri jalan ke depan yang gelap, tetapi persoalan yang berat karena di padang gurun. Ada kegelapan, ada masalah di padang gurun karena tidak tahu bagaimana survive di padang gurun. Tapi Tuhan memimpin Musa, Yosua melanjutkan untuk bisa memenangkan persoalan. Kehidupan kita apa? Kita tidak sedang menuju masa depan yang banyak, bolong, kosong, gelap. Terlalu banyak hal yang ada di depan kita. Terlalu ada banyak data, fakta, ilmu, pemahaman yang kita bisa pelajari. Namun kita juga, saya percaya bahwa kita juga tetap ada rasa khawatir. Tetap ada rasa cemas. Awal Januari itu teman saya, salah satu dewan penyantun saya sudah memberikan sharing, Pak Mika akan ada 80 negara kolaps ekonominya. Dan sekarang kita tahu persis bahwa geopolitik, peperangan yang berpusat di Timur Tengah sedang merembet, sedang makin meluas. Ada data, ada fakta, ada persoalan surplus dengan banyak hal. Namun kita tetap membutuhkan pasal berikutnya untuk kita bisa melangkah. Saya berharap hari ini, minggu terakhir untuk persiapan sebagus-bagusnya. Minggunya terakhir, tapi bulannya adalah the beginning, starting point untuk melanjutkan 2024. Saya mau mengatakan sebelum saya sharing bagian firman Tuhan, tema kita bagi hari ini saudaraku, kita tidak hanya sekedar mau hidup dalam panggilannya, tetapi kita akan hidup dalam kemajuan, live on progress. Amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, firman Tuhan ini hanya untuk kita yang antusias kepada pimpinan Tuhan. Kalau saudara melempem, kalau saudara imannya penuh keraguan, jangan dengar firman Tuhan karena ini menantang. Ya, hidup bukan sekedar hidup. Hidup bukan sekedar tahu bagaimana hidup, tetapi hidup selalu berkaitan dengan progres, kemajuan. Saya mengutip pernyataan seorang ahli drama bernama Sidney Howard. Nanti saudara cari datanya ya, ini datanya tahun 1891. Kebanyakan saudara tentu belum lahir. Orang berasal dari California dan dia menulis dalam dramanya satu ungkapan yang bagus sekali. Mengetahui apa yang baru yang kita inginkan. Saya ulangi, mengetahui hal-hal baru apa yang akan kita capai dan kita inginkan. Sama dengan mengetahui apa-apa yang kita lepaskan sebelum meraih. Agak bulat ya, saya ulangi. Ya, Sidney Howard berkata, mengetahui segala hal-hal yang baru yang kita inginkan sama dengan mengetahui apa-apa yang harus kita lepaskan sebelum mendapatkannya. Artinya kalau saudara berpikir masa depan tahun ini penuh dengan kemajuan dan memang hidup harusnya penuh kemajuan. Mesti sama dengan saudara mulai merenungkan apa yang perlu saya ketahui yang saya harus lepaskan di tahun lalu supaya maju. Memang tidak mudah saudaraku, kita orang timur biasa memelihara yang lalu. Kalau boleh enggak dibuang, makanya sulit maju. Kalau saudara mau maju, mesti harus mendaftarkan hal-hal apa yang lalu yang menghambat kemajuan, baru saudara mencapai. Tapi bagi hari ini, saya kira kita punya kekuatan yang membuat kita bisa maju. Panggilan jelas, keyakinan Tuhan untuk tidak ragu jelas. Penegasan firman Tuhan bahwa anything, everything, we have to get started by faith. Apapun yang kita lakukan selalu dimulai dengan iman, itu bagus sekali. Dan hari ini kita melihat bagaimana Tuhan mendesain kita untuk pasti hidup kita mengalami kemajuan dalam segala hal. Yakin itu? Yakin itu? Wajahnya kayak ragu-ragu saudara ya. Tidak seyakin pengkhotbahnya. Saya yakin bahwa kita sedang dipanggil Tuhan, ditaruh Tuhan dalam sebuah panggilan mulia. Live on progress. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus. Pasal 3, ibu bapak dikasih Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17.
Dalam waktu singkat ini kita merenungkannya. Saya akan membacakan ayat 10 sampai ayat 17. Semuanya sudah ketemu? Amin. 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 Oke, mantap itu saudara ya. Kayak nonton sepak bola itu ya saudara. Gol. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Saya kira sama kasih karunia pada pemimpinnya, tetapi juga dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun, bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Ibu bapak dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa. Tuhan bukan hanya Tuhan yang mendorong untuk beriman menghadapi masa depan. Tuhan bukan saja Tuhan yang memberikan kepastian panggilan sebagai orang percaya. Tuhan bukan segera Tuhan yang mengajar tentang sesuatu dikerjakan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dalam diri orang percaya, dalam setiap aspek hidupnya untuk mengalami kemajuan, untuk mengalami progres, untuk mengalami perkembangan. Perkembangan kemajuan bukan sekedar dalil semesta, dalil kehidupan bahwa hidup itu harus berkembang. Tetapi Allah sendiri bekerja, ambil bagian, komitmen untuk menjadikan setiap orang percaya punya kuasa untuk mengalami progres. Pasal yang ini, next chapter yang saudara harus siapkan. Saya percaya 2024, istilah baru itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Karena tahun itu sebenarnya tidak pernah baru. Tahun berikutnya, selamat tahun berikutnya. Baru tidak baru masalah kita, bukan masalah tahun. Kalau mental saudara masih lama, mental saudara ngeruri atau terus memelihara yang lama, yang menghambat untuk maju, maka tidak akan pernah ada tahun baru. Setuju? Nah, teks ini saudaraku, Paulus mengajarkan pada kita. Luar biasa saudaraku. Pertama adalah suatu panggilan bahwa setiap kita, kalau Paulus ahli bangunan, kalau Yesus dasar, maka dikatakan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. How to cultivate. Bagaimana melaksanakan, bagaimana mengerjakan. Ya, selalu kita dengar sebuah statement ya, proses itu penting daripada hasil. Tapi saya percaya proses pekerjaan yang baik pasti hasilnya baik. Maka ada pepatah apa? Ya, hasil tidak mengkhianati apa? Proses, betul? Saudaraku dikasih Tuhan, ini berkat yang luar biasa. Setiap saudara, pribadi-pribadi, betapa mulianya bahwa Tuhan berkeputusan untuk any people, any person, siapapun saudara, even single person, semua kita bagian dari berkarya dan membangun. Maka setiap orang Kristen dalam bidang apapun ini bukan sekedar membangun gedung gereja atau membangun komunitas. Artinya hidup saudara dalam konteks apapun pekerjaanmu, saudara dibangun di atas dasar Kristus oleh para pemimpin, tetapi saudara juga. Nah, itu jelas sekali saudara ibu.
bagaimana kita juga membangun di atasnya. Jadi saya kira kekristenan tidak mendalilkan, mendesain orang untuk menjadi pengangguran. Amin. Ya walaupun ngomong oman amin ini saya takut dianggap mendukung satu paslon. Betul. Oman amin, oman amin. Mereka yang salah. Ya saudara masuk upload di YouTube, enggak apa-apa, saya katakan salah. Karena itu jargon-jargon kerohanian kok dipakai akronim mereka, salah bukan? Kita dari dulu. Jadi saudara enggak usah baper bahwa kita pendukung itu. Amin, amin. Ibu bapak dikasih Tuhan sangat clear. Luar biasa. Jadi setiap orang percaya jelas sekali didesain, dipanggil untuk how to cultivate, how to do, how to grow, bagaimana membangun, mengembangkan. Ini bukan sekedar gereja, bukan sekedar komunitas IFCF di sini, tetapi dalam setiap hidup saudara. Makanya saya paling gregetan saudara, kalau ada orang Kristen sudah ngaku Kristen, dipanggil Tuhan, dijadikan milik Tuhan, selalu suka cicing. Rasanya kalau enggak dilibatkan apa-apa, tenang saja itu berkat. Oh puji Tuhan, saya tidak diberi beban. Bukan saudaraku. Ya, dulu saya berkata orang yang tidak punya apa-apa kasihan deh lu. Tapi sekarang saya mau katakan orang yang punya apa-apa tidak melakukan apa-apa kasihan deh lu. Betul enggak? Kenapa? Saya enggak punya apa-apa, saya enggak bisa apa-apa. Tidak. Tuhan jelas setiap pribadi ada kekuatan untuk bisa membangun. Siapapun saudara. Jadi tidak boleh ada orang yang dianggap hidupnya tidak mungkin maju lagi karena sudah tua. Sudah 80 tahun, sudah 90 tahun. Setiap saudara. Tuhan pakai untuk how to cultivate our life. Supaya terjadi kemajuan. Ya. Yang kedua saudaraku yang menarik. Ditekankan di situ cukup panjang. Sekarang kualitas bangunannya saudara. How to orient on quality. Bagaimana berorientasi pada kualitas. Bagus sekali Paulus menantang, mengajarkan bahwa hidupmu tidak mungkin. Hanya segini, hanya segini, hanya segini. Asal selesai, asal jadi cukuplah. Yang penting kita sudah rajin ke gereja. Yang penting kita sudah ngisi kursi sampai Yesus datang. Emang begitu saudara? Itu sebenarnya yang hanya duduk nunggu untuk kemudian masuk ke tempat itu hanya rumah sakit. Betul enggak? Jadi kalau saudara orang Kristen hanya sekedar datang dan bisa duduk saja, itu seperti pasien menunggu panggilan. Kekristenan bukan hanya cultivate untuk maju, tetapi berorientasi pada kualitas. Saya senang Paulus memakai istilah emas, perak, batu, permata, rumput kering. Hebat sekali, kualitas, teruji, dan reward. Tuhan memanggil kita. Tuhan mendesain kita. Dan bahkan untuk berkualitas Tuhan tidak ragu-ragu memperlengkapkan karunia pada kita. 1 Korintus itu kitab yang paling gamblang. Bahwa setiap orang percaya diberikan karunia untuk mengembangkan hidup dan pelayanannya. Ya. Saya tidak tahu saudara punya bakat apa dulu, tetapi ketika saudara percaya Kristus, pasti Tuhan tambahkan karunia. Bahkan saudara pun bisa meminta lagi untuk meminta karunia-karunia untuk kemajuan saudara. Jadi aneh saudara, mohon maaf ya, kita tersinggung kudus ya. Setuju? Tersinggung kudus ini, silakan saudara. Kalau tersinggung kudus berarti roh Allah bekerja. Kalau cicing wae, masa bodoh. Mungkin saudara menjadikan saya sebagai ungkapan-ungkapan yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, kafilah berlalu, dan kita cicing wae. Saya melihat banyak sekali gereja-gereja menjadi tempat di mana orang-orang yang hanya duduk seperti di rumah sakit. Atau seperti naik angkut. Mereka mungkin tidak pikir angkut mau kemana, mau apa, kalau nanti macet kayak apa. Mungkin di rumah sakit nunggu dipanggil. Kita bukanlah rombongan orang selama hidup di sini, our life di sini, hanya sekedar menanti Tuhan memanggil ke sorga. Tapi setiap kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan bagaimana pekerjaan kita
betul-betul memikirkan lebih berkualitas. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, Aster pun memikirkan lebih baik gimana caranya. Pemusik juga terus memikirkan lebih baik lagi. Worship leader, apapun yang saudara kan. Saya jadi jemaat biasa, datang biasa. Besok jadi apa? Ya, telur saja ada telur biasa, ada telur spesial, yang spesial dicari. Masa kita cukup telur original? Kita selalu dalam makanan pun selalu berpikir yang lebih bagus, yang spesial. Jadilah saudara orang-orang Kristen yang spesial. Tidak sekedar original. Ya diselamatkan cukup, itu Kristen original. Betul? Tidak ada bumbu-bumbunya. Pedes 0 enggak, pedes 1 enggak, pedes 3 enggak. Pokoknya yang penting masuk. Saya pernah katakan saudara, orang-orang Kristen ini kalau betul-betul menyadari bahwa hidup harus berkembang bagi kemuliaan Tuhan di perusahaan, di toko, di gereja, kok rasanya, maaf ini ya, tidak perlu mujizat. Saya mau katakan, tidak perlu mujizat. Semua kita bekerja, kalau tadi Pastor Hendy katakan bukan tahun depan ya Pastor Hendy, ya, bulan Februari mau mencanangkan 2 kali ibadah. Itu berpikir maju. Itu berpikir maju, sebenarnya Pastor Hendy bisa begini, saya sudah sukses menghasilkan ini silahkanlah. Beliau berpikir bagaimana bisa 2 kali, bagaimana bisa 3 kali. Apa yang membuat Barat maju? Ada perbedaan berpikir. Kalau saya ketemu orang-orang Barat waktu kami encouraging terhadap personal, grup, donor, mereka selalu tanyanya begini, apa yang kamu pikirkan kemudian Tyrannus ini punya dampak besar? Kira-kira 5 tahun akan jadi apa? Sementara kita ini orang timur cerita sejarah. Oh kami sudah lama berhasil, kami masih stabil, puji Tuhan kami dipelihara Tuhan. Tidak salah, tapi pertanyaan mereka, bagaimana ke depan? Akan jadi apa? Oh inilah orang Barat yang kemudian mereka membuat maju. Saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab sendiri memberikan pelajaran bagus sekali. Jelas sekali emas, perak, batu, permata, rumput kering adalah tantangan untuk how to orient on quality. Bagaimana hidup kita, masa depan kita, pekerjaanmu, saudara, usahamu, bergerak, bergumul lebih baik, dan selalu tidak lepas memikirkan kualitas. Lihat, Rasul Paulus pun tidak pernah mengajarkan pas-pasan. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan, murid-murid Tuhan tidak pernah mengajarkan, yang penting kamu sudah selamat, yang penting unshakable salvation. Yang penting keselamatanmu enggak tergoncangkan. Yes, amin, haleluya. Tapi ngapain kita masih hidup? Jangan lupa supaya kita hidup mengalami progres. Amin. Amin. Saya tahu perjuangan gereja ini waktu di hotel ya. Saya ingat ini lumayan sudah mulai tidak beranak cucu, tetapi ini kelihatannya bertambah ya. Kalau beranak cucu berarti pertumbuhan secara biologis. Ya, kalau ada yang baru kemungkinan dimenangkan. Ya, ini masih banyak kursi kosong. Dapat kursi didoakan. Jangan lupa tidak hanya mendoakan kursi, mendoakan orang-orang yang duduk di sebelahnya. Ya, yang samping-samping berdoa, Tuhan tolonglah supaya ada di sebelah saya. Tolonglah ada di sebelah saya. Artinya kita berpikir maju, berpikir kualitas. Yang terakhir saudaraku, nah ini penting. Saya tadi berkali-kali katakan, tidak ada kekuatan untuk maju. Untuk bagaimana membangun, bagaimana mengembangkan. Tidak ada kekuatan untuk berpikir kualitas. Kalau tidak yang ayat 16-15, bagus sekali. How to appreciate his call. Bagaimana menghargai, menghormati panggilan dia dan hadir dia. Perhatikan saudaraku, tidak tahukah kamu. Setelah Paulus berbicara tentang mestinya kalian maju, membangun. Mestinya kalian berpikir kualitas, karena ada ujian dan ada reward. Lalu mengunci, Paulus mengunci, tidak tahukah kamu? Atau begini, secara tidak mengertikah kamu itu ada dalam dirimu itu suatu kekuatan yang ini Tuhan kerjakan, yang pasti memungkinkan kamu bisa mengerjakan lebih luar biasa. Apa dikatakan? Tidak tanggung-tanggung. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Semua produktivitas, semua aksi, semua kegiatan dalam pertumbuhan didasari oleh sebuah keyakinan
bahwa diri kita ini adalah bait Tuhan, Allah hadir. Semua kemajuan saudara berbasis di sini. Tidak mungkin saudara bisa memikirkan yang lebih baik kalau kita tidak memikirkan dulu betapa luar biasa Tuhan menguasai kita. Ingat dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan apa? Saudara ingat ayat itu? Karena kita ini ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kata perbuatan itu jamak. Kalau saya terjemahkan literal, melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya kamu hidup di dalamnya. Tah. Hebat banget. Allah tidak hanya memancing, menarik kita untuk maju, tapi Allah sendiri bekerja dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara perhatikan lagi di Efesus pasal 2, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Saya mengunci bagian-bagian ini. Filipi pasal 2 ayat 13, saudaraku. Saya senang ayat ini ya. Saya senang ayat ini. Semua menemukan ayat itu, mari kita baca Filipi pasal 2, saudaraku, ayat 12 dan 13, tetapi saya tidak akan baca komplit, saya akan baca stressingnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan, aktif, bersemangat, tidak hanya mensyukuri keselamatan by grace, tidak hanya menanti-nanti Yesus datang, tetapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya terpesona kata kerjakanlah itu adalah work out. Jadi gerakan dari dalam. Masuk akal bahwa setiap kita bisa melakukan banyak hal untuk kemajuan kita karena ada Allah dalam hati kita. Ada Roh Allah dalam hati kita. Saudara yakin itu enggak? Saudara merasa enggak Roh Allah dalam hatimu? Pak Mika dapat dari mana? Nunggu hari Pentakosta? No. Ketika saudara percaya Yesus Kristus Tuhan, kalau sungguh-sungguh percaya Roh Allah ada padamu, maka dari situ ada kekuatan untuk work out. Mengerjakan sesuatu dari dalam, bukan dituntut dari luar. Bukan dituntut oleh sistem, bukan dituntut oleh aturan. Nah lalu di ayat, saya keburu nutup saudaraku. Di ayat 13 itu menarik sekali saudara. Sekali lagi saya kembali kepada Filipi tadi. Ayat 13. Dengar baik, listen please diligently. Dengarkan dengan jelas, dengan rajin, dengan teliti, deliberately. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kembali pada Korintus tadi, pasti kemajuan itu terjadi bagi orang yang mengalami pendiaman Roh Allah. Karena Roh Allah menjadikan kita baik, Roh Allah menjadikan kita punya kuasa, punya kekuatan untuk work out. Kemarin saya pulang ke Jogja, saya khotbah, saya kembali dari awal. Saya injili kembali jemaat-jemaat. Betul saudaraku, karena saya kaget. Ada 1-2 guru sekolah minggu yang lama mengajar, tapi tiba-tiba kok jadi mualaf. Saya kaget, saya cek lagi. Belakangan ini saya selalu melakukan reevangelisasi. Jangan-jangan ya belum didiami Roh Allah. Apalagi kalau saya ketemu di gereja-gereja ya orang-orang Kristen. Ini orang-orang wajahnya ceria ya toh, fasilitas ada. Mengapa gereja ini kerdil? Saya bilang begitu. Mengapa gerejamu tidak bertumbuh? Jangan-jangan saudaraku. Kita sebenarnya tidak dalam panggilan di mana Roh Allah melahirbarukan kita. Mestinya loh saudara ya, kalau betul-betul Roh Allah tinggal dalam kita, saya berkata berulang-ulang, para pemimpin gereja kewalahan mencari orang terlibat dalam pelayanan. Kewalahan orang mengembangkan dirinya karena ada kuasa. Ini bukan hanya masalah gereja, tetapi juga di pekerjaan saudara. Kalau saudara punya pekerja Kristen, cek baik-baik. Jangan segera diterima. Kalau boleh, dicek lagi. Lahir baru atau belum. Karena orang yang lahir baru, didiami Roh Allah, ada kehendak Allah, ada keinginan Allah, maka bekerjanya pun karena kuasa Tuhan. Ini penting. Pak, kalau belum percaya, ya maklum, ya kan? Jadi orang yang belum percaya dimaklumi kalau males-males. Tetapi orang yang sudah percaya, perlu ditengking.
Sorry, maksud saya perlu disembuhkan dalam Yesus. Ini ngaku Kristen, ngaku percaya, kok lebih males dari orang tidak percaya. Padahal roh Allah tinggal dalam hidup dia. Padahal Kristus, Allah, katakan, Allah bekerja dalam dirimu. Jadi kalau dalam hatimu tidak ada gejolak-gejolak ingin maju, ingin bekerja, ingin luar biasa, tidak hanya rumput jerami tetapi perak, emas, cek baik-baik saudaraku. Masa depan kita tahun ini hanya bisa disukseskan dan dimenangkan oleh orang yang selalu live on progress, hidup dalam kemajuan. Karena Tuhan mau kita maju. Amin. Saya ingin akhiri renungan saya, saudaraku. Saya tidak tahu apakah saya pernah sharing. Tahun 1940, produk dari jam Swiss menguasai dunia hampir 80%. Ya, luar biasa. Jam mekanik menguasai dunia pada tahun 1940-an. Tetapi tahun 50-an, salah satu ahlinya menyodorkan model jam baru yang disebut sebagai digital. Tetapi langsung dikatakan, kami enggak perlu pancingan-pancingan kemajuanmu. Kami enggak perlu desain baru. Kita sudah menguasai dunia. Apa yang terjadi kemudian akhirnya ide itu ditawarkan kepada jam Seiko. Tahun 50, tahun 60, saudara tahu sendiri. Jam digital menguasai dunia. Apa yang membuat maju? Terbuka. Apa yang membuat maju? Berpikir ke depan. Tuhan berpikir ke depan. Tuhan tidak hanya menjadikan saudara dipanggil seperti apa adanya saja, tidak usah banyak berubah. Paulus berkata, aku mengejar, aku berlari-lari sampai aku seperti dia. Ibu bapak dikasih Tuhan, Tuhan punya kuasa, sekarang tergantung saudara. Saya percaya tahun 2024, kalau Nuh beriman menghadapi lorong gelap karena tidak tahu konsep perahu. Kalau Musa Yosua berjalan di padang gurun dalam chapter hidupnya, menghadapi banyak persoalan kesulitan hidup. Ke depan saudara menghadapi banyak surplus data, surplus konsep, surplus pemahaman. Dan tambah lagi, complicated. Kesesatan, hari-hari ini kesesatan mengerikan. Tidak hanya hitam putih, abu-abu tipis ke putih. Betapa sulitnya orang Kristen membedakan. Tapi saya percaya iman yang sama memimpin saudara maju. Karena Tuhan memanggil saudara how to cultivate. Bagaimana membangun, bagaimana memikirkan berkualitas, dan bagaimana kita selalu Tuhan, ampuni saya. Aku sering kali mendukakan roh Allah. Yang disebut mendukakan roh Allah, bukan hanya kejatuhan moral, bukan hanya penyelewengan. Tetapi ketika saudara tidak membiarkan roh bekerja, dan tidak membiarkan Yesus yang bekerja dalam hidupmu, leluasa bekerja. Saudara, kita semua menghina hadirat Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Sungguh-sungguh ibu bapa, apapun keterbatasanmu, Yosua pun punya. Apapun kekuranganmu, Musa, Yosua, para pemimpin punya. Tetapi yang mereka lebih punya adalah kepastian beriman. Terus menghilangkan keraguan dan berpikir bahwa Allah bekerja. Kita seperti orang percaya yang disebut dalam Korintus, hari ini engkau dipanggil untuk membangun masa depanmu. Engkau dipanggil untuk how to orient on quality. Berpikirlah kualitas. Dan jangan lupa hormati Tuhan dalam hidupmu. Lagu ini menyatakan, sebagaimana Raja Wali akan terus terbang tinggi, hari esok adalah terbang tinggi. Masing-masing menghampiri Tuhan dalam doa kita. Tuhan adalah kekuatanku. Katakan bersama Dia. Ku takkan goyah. Yes, you are. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Katakan bersama. Melakukan perbuatan yang besar. Dari awal Tuhan adalah kekuatanku.
bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagaikan Raja Wali yang melihat badai persoalan makin terbang tinggi. Life on progress, lihat masa depan 2024 berani makin maju. Tokomu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Haleluya. Tuhan sudah komitmen untuk bertahta dalam hidupmu, berkuasa untuk memberikan daya dari dalam. Biar bumi bergoncang. Saya menjemput kita panggil bersama-sama. Bukan terbang tinggi bersama, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, badan menerbang. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama. Ibu Bapak, tahun lalu mungkin saudara tekor, usahamu mungkin kolaps, atau mungkin berkurang omsetnya. Pelayananmu mungkin merosot kurang bagus. Kemajuan selalu sama dengan memikirkan apa yang harus kau kurangi, kau tinggalkan. Tapi yang paling kau pikirkan, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Yes. Membawa pasal-pasalmu ke depan, pasal-pasal kemajuan. Amen. Tutup halaman sebelumnya, maju lebih jauh. Yes. Segala pekerjaan usahamu, mari kita berbicara dengan Tuhan. Terima kasih buat komitmenmu, membawa aku berkualitas, lebih berkualitas. Karena rohmu adalah Engkau sudah memanggil aku sebagai pemenang, conqueror, sebagai penakluk. Tepuk tangan bagi Tuhan, sebagai pejuang yang berkemenangan. Oh Tuhan, katakan bersama. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang bersama kita. Ku kan terbang tinggi. Ruang bukan tempat saya kembalikan pada Bapak Gembala. Haleluya, imani lagu ini bersama. Yang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus.